wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Selamat malam kepada para peserta kegiatan diskusi webinar Pajak Karbon sebagai Solusi Krisis Iklim, Rencana dan Tantangan di Indonesia. Selamat datang pada acara yang merupakan kolaborasi antara Partai Hijau Indonesia dengan Green Welfare Indonesia. Nama saya Naifa Uzla, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu kedua organisasi yang menginisiasi kegiatan hari ini. Partai Hijau Indonesia merupakan partai politik yang dibentuk oleh masyarakat sipil di Indonesia dengan fokus paradigma utama pada keadilan dan kelestarian. Partai ini, disingkat PHI, berusaha mengajak masyarakat untuk mengambil bagian sebagai individu politik yang kritis melihat perubahan iklim sebagai krisis iklim dari berbagai sektor seperti diakibatkan oleh ketimpangan kekuasaan politik, ketidakadilan kepada kehidupan buruh, hingga peran negara yang masih menggunakan sudut pandang pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan masyarakatnya, sehingga praktik-praktik ekstraktif pada lingkungan menyebabkan krisis tersebut masih terus terjadi hingga sekarang. Partai Hijau Indonesia sendiri juga sedang berjuang untuk mengikuti kontestasi pemilu pada tahun 2024. Kemudian untuk organisasi kedua yang menginisiasi kegiatan ini, yaitu Green Welfare Indonesia, merupakan organisasi non-profit pertama yang dipimpin oleh pemuda Indonesia dengan fokus utama pada koneksi antara ketahanan pangan, peternakan, dan perubahan iklim. Green Welfare Indonesia dibentuk untuk mencapai keberlanjutan di sektor sosial dan juga lingkungan, serta memperjuangkan pemberdayaan pemuda dan pendidikan iklim. Dengan afiliasi antara GWF dan ASEAN Youth Organization, Green Welfare menjadi organisasi pertama juga yang mengimplementasikan konsep wakaf hidroponik pertama di dunia lewat salah satu program kerjanya. Demikian mengenai kedua organisasi penginisiasi untuk kegiatan hari ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, mungkin sudah pernah dengar juga mengenai pajak karbon dan apa sih sebenarnya kebijakan mengenai pajak karbon itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan pajak karbon ini dengan dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang di dalamnya mengatur pajak karbon dan pada bulan Oktober 2021 kemarin sudah dikeluarkan. Dengan penerapan yang ditargetkan pada awalnya dimulai pada 1 April 2022, sayang sekali untuk penerapannya tersebut ternyata diundur menjadi bulan Juli 2022. Tujuan utama dari pembentukan adanya pajak karbon ini sendiri adalah untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih menjadi aktivitas ekonomi yang lebih hijau dan rendah karbon. Dan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang telah menargetkan adanya penurunan emisi gas rumah kaca. Selain dengan adanya UU HPP tersebut, Indonesia sudah memiliki peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, di mana kebijakan ini juga mengatur penyelenggaraan perdagangan karbon, pungutan atas emisi karbon, dan juga pembayaran berbasis kinerja atas penurunan emisi karbon. Nah, dalam implementasinya ini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu kita kritisi. Yang pertama, apakah kerangka aturan kebijakan ini sudah tepat untuk memberi disinsentif kepada energi kotor, dan bagaimana praktiknya yang telah mengatur dan menerapkan nilai ekonomi karbon dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dari luar negeri. Dengan demikian, kegiatan ini bisa kami mulai dengan 3 pembicara yang sangat memiliki keahlian dalam bidangnya tentunya, dan juga sangat berkaitan dengan topik hari ini. Yang pertama, kita mengundang Ibu Dr. Titi Muswati Putranti dari Tech Center VIA Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu Titi. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Bu Titi kepada teman-teman terlebih dahulu. Bu Titi sendiri adalah merupakan Direktur Perencanaan dan Anggaran UI, dan dari tahun 2021 hingga sekarang, dan juga Direktur Keuangan UI sebelumnya, dan pernah bergabung di beberapa kegiatan yang memang berkaitan dengan perpajakan. Nah, Bu Titi sendiri juga merupakan memiliki gelar doktor dalam bidang kebijakan perpajakan dari Universitas Indonesia dengan riset yang berjudul Rekonstruksi Kebijakan Insentif Pajak untuk Mendorong Industri Rendah Karbon. Sangat berkaitan sekali dengan topik hari ini, dan tentunya pasti bisa memberikan insight yang sangat mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman juga, dan tentunya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pajak karbon ini sendiri.
Nah, mungkin demikian untuk perkenalan singkatnya, Bu Titi. Dipersilakan untuk memberikan materinya kurang lebih selama 30 menit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Naifa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada host yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Sharing saja mengenai pajak karbon. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya dari Tech Center dan kebetulan saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan di sana ada lembaga Tech Center. Dan sedikit saya perkenalkan, Tech Center ini antara lain melakukan kegiatan pelatihan pendidikan di bidang Tech Center ya, yang non formal tentunya. Kemudian juga ada penelitian atau kajian, dan baik pajak pusat, pajak daerah, kepabeanan maupun cukai. Jadi kami bekerja sama dengan membantu Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan beberapa kementerian yang ingin melakukan kajian seputar perpajakan. Kami juga menjadi konsultan untuk isu-isu perpajakan terkini. Demikian sekilas mengenai Tech Center. Saya hanya ingin sharing saja karena Bapak Ibu mungkin sudah paham dan menggeluti mengenai kebijakan lingkungan, terutama juga isu-isu perubahan iklim. Jadi sebelum saya masuk ke isu mengenai pajak karbon, saya ingin sedikit overview saja mengenai kebijakan lingkungan di Indonesia. Nah, ini tidak lain dari komitmen Indonesia di dalam perubahan iklim, di mana tentu saja kita tahu bahwa perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang cukup luas bagi masyarakat global maupun dampaknya di Indonesia. Dan ini tentunya dipercepat lagi dengan adanya gas rumah kaca yang keberadaannya tentu saat ini telah terus meningkat. Mohon maaf, Bu Titi, sepertinya ada kendala dari para peserta, kurang bisa mendengar suaranya, Bu. Mungkin boleh dibesarkan sedikit. Oke, bentar. Untuk suaranya saja. Terima kasih. Oh ya, suaranya ya. Ininya sih udah ada. Oke. Iya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Oke, ini sedikit saja, saya tidak akan membahas mengenai perubahan iklim karena saya yakin Bapak Ibu sudah memahami bahwa tentu saja ini menjadi hal yang concern kita bersama. Nah, di dalam perubahan iklim memang kita membicarakan mengenai gas rumah kaca, di mana lebih banyak CO2 yang terkandung dalam gas rumah kaca ini, dan ini disebabkan karena sektor industri masih mengandalkan bahan bakar fosil, dan tentu saja ini tidak diperhitungkan di dalam pasar produsen dan konsumen. Jadi social cost yang ada ini belum diperhitungkan di dalam pasar. Nah, ini yang menyebabkan adanya kegagalan pasar karena biaya sosial, komponen biaya akibat dari dampak dari CO2 ini tidak diperhitungkan bagi produsen maupun konsumen. Nah, dengan kegagalan pasar ini, tentunya pemerintah perlu campur tangan, mengintervensi. Nah, intervensinya bisa melalui instrumen kebijakan fiskal atau kebijakan pajak. Dan ini agar
adanya pergeseran aktivitas industri ke arah industri yang rendah karbon. Di sini di-highlight saja mengenai sektor-sektor penyumbang emisi gas rumah kaca, dan juga di tahun 2020 lebih banyak di sektor energi tentu saja, karena masih mengandalkan energi fosil. Kalau kita melihat emisi gas rumah kaca by countries, maka memang kita pahami bahwa China yang paling banyak emisi, ya, dan Indonesia hanya 2%. Kemudian kalau dari sisi wilayah, ini nampaknya Jawa Barat, Riau, ya, ini mengemisi lebih besar. Saya tidak akan di sini lama-lama karena saya juga hanya menyuguhkan data saja. Nah, bagaimana upaya dari dunia internasional di dalam menanggapi perubahan iklim ini? Sebetulnya bisa kita mulai dari saat KTT Bumi di Rio, itu sudah membicarakan mengenai climate change dan biodiversity. Tetapi memang belum memfokuskan kepada penurunan emisi. Kemudian kita tahu dimulai dengan protokol Kyoto, di mana negara aneks itu berkewajiban untuk menurunkan emisi, ya. Namun memang tidak segencar banyak, terutama Amerika dan China yang tidak berkomitmen. Kemudian di Bali Action Plan tahun 2027 itu juga membicarakan lanjutan dari upaya penanggulangan perubahan iklim. Kemudian yang terakhir di Glasgow, Inggris, ya, itu disepakati akan mencapai net zero emission di tahun 2050. Tetapi yang sepakat untuk negara-negara untuk mengurangi laju emisi dari business as usual sampai dengan 2030. Nah, dari upaya-upaya global inilah, maka Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita tahu bahwa upayanya melalui mitigasi maupun adaptasi, bagaimana aktivitas mengurangi emisi gas rumah kaca itu untuk menanggulangi risiko dampak perubahan iklim maupun adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana komitmen Indonesia dalam penurunan emisi ini? Sebetulnya kalau kita telusuri dari Undang-Undang Dasar, itu sudah membicarakan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi memang Indonesia sudah mencanangkan sejak awal, dan juga ada target untuk low carbon development sampai dengan tahun 2020, di mana tujuan kebijakan berkelanjutan sebagai elemen panduan untuk perencanaan pembangunan yang net zero emission. Dan ini sudah juga dituangkan di RPJPN, dan juga munculnya atau terbitnya NDC Indonesia, di mana salah satu di dalam NDC ini komitmen Indonesia untuk penurunan emisi sampai sebesar 29% di tahun 2030. Nah, ini beberapa target, ini hanya sebagai ilustrasi bagaimana Indonesia melakukan target di dalam penurunan emisi gas rumah kaca di dalam dokumen NDC. Nah, karena saya dari lingkungan akademisi, ya, saya berusaha untuk sharing dari sisi konseptualnya. Tidak bermaksud mengajari, tapi kan sharing. Nanti juga ini slide saya ini adalah dari hasil kumpulan dari disertasi saya, dan juga penelitian Tax Center di tahun 2020-2021 mengenai carbon tax sebelum RUU KP atau Undang-Undang HPP saat ini. Jadi ada sebagian yang masuk di dalam Undang-Undang HPP, kecuali mengenai tarif, karena dalam penelitian kami tidak membicarakan tarif.
Di dalam alternatif kebijakan lingkungan itu biasanya dibagi dalam dua hal, apakah akan melakukan pendekatan melalui command and control ya, ataupun melalui incentive based policy atau market based instrument. Dan ini tidak lain ilhami dari satu pemikiran mengenai the polluter pay principle atau user pay principle, sehingga di sini ada upaya bagi mereka yang mencemarkan lingkungan atau mereka yang harus bertanggung jawab. Nah, melalui command and control ini bisa dilakukan dengan sejumlah regulasi yang mengatur satu standar performa teknologi untuk mengurangi emisi. Misalnya bagaimana di Indonesia melalui KLHK menerapkan adanya analisa dampak lingkungan bagi industri atau manufacturing. Kemudian kalau melalui incentive based policy bisa melalui tax, dan biasanya ini embahnya ya atau awalnya adalah dari Pigovian taxes ya. Nah, ini merupakan pajak-pajak lingkungan. Nah, tetapi dalam perkembangannya selanjutnya di beberapa literatur itu dikatakan di beberapa literatur bisa dibagi, kita akan konsentrasi di sini. Saya tidak akan membicarakan masalah command and control karena itu di luar kebijakan fiskal. Mengenai market based instrument atau dikenal juga dengan carbon pricing bisa dilihat dari tradable permit atau cap and trade, mungkin pernah mendengar, dan environmental tax. Nah, ketika kita bicara cap and trade juga bisa dilihat dari emission trading system dan juga emission atau carbon offset. Sementara dari environment tax bisa pajak-pajak dirancang untuk meningkatkan pendapatan dengan beberapa kriteria lingkungan maupun pajak-pajak untuk mencapai pajak-pajak lingkungan ya. Jadi Pavilion tax. Nah, nanti kalau carbon tax tentu saja nanti konsentrasinya pada Pavilion tax. Nah, tapi kalau cap and trade itu di Indonesia bisa dilihat dari dua sisi tersebut. Saya mulai dengan cap and trade atau skema perdagangan karbon. Di dalam skema ini, pemerintah itu dapat menetapkan kebijakan pembatasan emisi atau cap, ya, pembatasan cap. Berapa emisi yang akan diturunkan. Nah, ini ditetapkan dalam satu periode tertentu. Ini ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup ya sebetulnya. Jadi nanti harus dibatasi berapa industri boleh mengemisi. Ya. Nah, kalau industri dapat berhasil mengurangi emisi berapa ton CO2 yang di bawah cap, itu sisanya dapat diperdagangkan atau dijual ya kepada industri yang tidak mau atau tidak berhasil mengurangi emisi. Dan ini sudah dilakukan di antar negara, khususnya di Eropa sudah mulai. Dan di sini dikatakan industri yang tidak mau ya, karena seperti Cina itu banyak yang tidak mau gitu ya, karena memang kondisinya adalah sekarang dia sedang membangun, sedang menumbuhkan industri, atau industri yang tidak berhasil mengurangi karena memang emisinya besar dan teknologinya belum mencapai ke sana. Nah, sementara perusahaan yang mengemisi melebihi ambang batas juga dapat membeli karbon kredit ya dari perusahaan yang mengemisi di bawah ambang batas. Nah, ini dalam hal trading ini, maka kalau membeli izin emisi nanti akan diberikan sertifikat izin emisi ya, atau membeli sertifikat pengurangan emisi.
Jadi ini bentuknya adalah sertifikat. Ini kebetulan mahasiswa S1 saya 2010 sudah membahas mengenai certified emission reduction dilihat dari Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN waktu itu. Nah, di dalam cap and trade ini, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 98/2021 mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Karena di dalam perdagangan karbon itu tentunya perlu diketahui berapa nilai karbonnya supaya ini setiap unit emisi diketahui yang dilakukan oleh manusia atau kegiatan ekonomi. Nah, untuk mendukung ini nampaknya Indonesia akan mempunyai bursa karbon. Nah, karena ada sertifikat itu ya yang bisa diperdagangkan. Sehingga di sini terlihat mengatur catatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan pemilikan. Dan penerimaan dari aktivitas perdagangan karbon ini bukan sebagai penerimaan pajak, tetapi penerimaan negara bukan pajak. Dan ini penyelenggaranya atau yang in charge adalah KLHK. Nah, untuk sertifikat ini nanti akan juga berupa bentuk pengurangan emisi yang telah dilakukan melalui MRV. Nah, ini skema secara ini aja ya, secara gampangnya aja. Jadi kalau misalnya di company atau industri yang sebelah kiri itu masih mempunyai jatah ya karena emisinya di bawah batas, maka dia bisa menjual kepada industri yang sebelah kanan yang tidak bisa atau tidak berhasil untuk mengurangi emisi. Nah, ini sederhananya seperti itu. Tetapi yang kalau kita gabungkan antara di Undang-Undang HPP dengan Perpres PP 98/2021, maka di sini katakanlah ada satu batas, kemudian PTA telah mengisi lebih dari batas, maka dia bisa membeli izin emisi sehingga mendapatkan sertifikat izin emisi, sehingga tercapailah batas tersebut. Ya. Jadi ini cap and trade. Nah, ini sudah selesai sampai di sana. Ini yang dibahas di PP 98. Nah, di dalam Undang-Undang HPP itu nampaknya bukan cap and trade, tapi cap and tax. Jadi kombinasi antara cap and trade dan pajak karbon. Jadi ketika PTA mengemisi lebih dari batas dan dia membeli dari PTC tetapi hanya mampu membeli separuhnya ya, atau memang yang tersedia di pasar adalah cuma sekian, maka yang sisanya itu dikenakan penalti. Ya, penaltinya adalah pajak karbon. Sehingga sekarang tinggal pilihan dari industri. Kalau dia tidak mau dikenakan pajak karbon, maka dia harus membeli lebih banyak sertifikat tersebut sehingga sudah terpenuhilah cap gitu. Nah, ini kan melihatnya dari global ya, baik secara global internasional maupun secara Indonesia ya, nasional. Jadi cap ini memang dibatasi atau ditentukan oleh pemerintah nantinya. Nah, sekarang bagaimana dengan pajak karbon? Pajak karbon ini masuk dalam instrumen kebijakan fiskal. Kalau bicara fiskal lebih luas ya, karena kita bicara APBN. Nah, ini kalau kita bicara kebijakan pajak,
bisa berupa instrumen yang bersifat insentif dan juga instrumen yang bersifat disinsentif. Jadi carbon tax ini merupakan instrumen yang disinsentif karena digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang tadi saya sudah sampaikan di depan, karena adanya eksternalitas negatif yang tidak diperhitungkan dalam pasar. Nah, sehingga untuk meminimalisir ini, maka digunakanlah penalti ya. Dan pajak karbon merupakan bagian dari Pigovian tax atau pajak lingkungan. Dan awalnya memang dirancang untuk merubah perilaku masyarakat untuk tidak menggunakan bahan atau industri yang menimbulkan emisi, sehingga bagaimana masyarakat bisa mengubah perilaku menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Tidak ada definisi pajak karbon yang lebih spesifik ya. Ada beberapa definisi, mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga melihat beberapa literatur. Ada yang mengatakan pajak yang dikenakan atas bahan bakar fosil, ada yang mengatakan dikenakan pada emisi karbon, ada yang dikenakan pada mereka yang melakukan kegiatan yang menimbulkan emisi dan sebagainya. Tapi intinya bahwa carbon tax itu adalah merupakan penalti bagi mereka yang mencemarkan lingkungan. Nah, bagaimana urgensi dari pemungutan pajak ini adalah tidak lain sebagai upaya untuk mengurangi CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Karena tadi Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi, maka salah satunya adalah dengan menyilahkan kepada industri atau pelaku usaha yang mengemisi untuk membeli sertifikat, atau kalau tidak maka mereka akan dikenakan pajak karbon. Ya, sehingga bisa memaksa untuk mereka yang mencemari lingkungan bertanggung jawab untuk berkontribusi. Nah, bagaimana memaksa? Untuk dapat memaksa, maka harus berdasarkan undang-undang. Karena undang-undang pajak karbon merupakan yang masuk di dalam undang-undang HPP. Ini satu hal yang sebetulnya tidak biasa ya di Indonesia, karena biasanya pajak karbon ini adalah salah satu jenis pajak ya. Kalau jenis pajak yang lainnya adalah PPh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak PBB gitu ya. Dan itu ada undang-undangnya sendiri sejak awal. Nah, ini karena ada undang-undang yang sebetulnya melengkapi undang-undang yang lain gitu ya. Dan masuklah pajak karbon agar cepat dieksekusi. Nah, ketika menjadi undang-undang maka bisa dipaksakan, karena di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi kembali lagi bentuknya di sini adalah sanksi atau disinsentif yang secara signifikan bagi wajib pajak yang mengemisi. Subjek pajaknya itu bisa orang pribadi atau badan. Jadi ini secara umum ya, bisa orang pribadi atau badan. Meskipun pada awal dari Undang-Undang HPP ini adalah badan ya, belum kepada pribadi. Kalau pribadi asumsinya misalnya kita menggunakan bohlam, itu lampu yang tidak hemat energi atau mengeluarkan polusi di rumah dan sebagainya. Tetapi kita belum sampai ke sana karena lebih cenderung kepada badan yang pada utamanya. Dasar pengenaan pajak. Ya. Izin mengingatkan waktunya sisa 5 menit lagi. Terima kasih. Ya, dasar pengenaannya adalah kandungan emisi karbon, tarifnya. Nah, ini beberapa negara-negara yang sudah menerapkan pajak karbon, kemudian berapa tarif pajak karbon yang paling tinggi adalah Swedia. Kemudian ini contoh dari Jepang yang menerapkan kebijakan lingkungan. Jadi
Jepang menerapkan common and control dan juga instrumen ekonomi, carbon pricing ya. Carbon pricing tadi dari carbon tax dan emission trading scheme, cap and trade. Dan juga ada voluntary initiative. Ini satu paket di Jepang yang cukup komprehensif. Nah, kalau kita bicara undang-undang pajak, tentu saja kita harus melihat dari tax policy-nya itu sendiri dan juga tax administration. Dan di Undang-Undang HPP pasal 13 di sini dikatakan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan. Ya. Subjek pajaknya orang pribadi dan badan, pajak karbon terhutang pada pembelian barang atau mengandung karbon atau aktivitas. Jadi ini umum sekali, jadi harus dibuat PMK-nya dan sampai saat ini PMK-nya belum ada. Dan penerimaan pajak karbon itu dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Jadi dapat ya. Jadi kalau pajak-pajak lain kan digabungkan menjadi satu untuk public good ya. Tapi ini bisa untuk mengendalikan. Nah, peta jalan dari pajak karbon tahun ini sebetulnya harusnya diterapkan di 1 April, tapi ditunda sampai 1 Juli 2020, dan khusus untuk PLTU batubara. Sebetulnya ada beberapa kebijakan lingkungan yang sudah diintroduksi, antara lain di pasal 31 PP 46 2017 yang sudah menyampaikan adanya penerapan pajak. Jadi udah di warning nih tahun 2017, tapi baru kali ini. Dan sebetulnya ada beberapa pajak-pajak yang sebetulnya bisa diklaim sebagai upaya penurunan emisi. Misalnya PPNBM atas BBM, pajak penjualan kendaraan bermotor, itu bisa diklaim. Tapi kebetulan tidak secara khusus di dalam undang-undang itu mengatakan bahwa untuk penurunan emisi. Kemudian pajak daerah ya yang terkait dengan penurunan emisi. Tetapi pada kenyataannya ini kan tidak didedicated kepada penurunan emisi. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti kalau ada pajak karbon ini akan diperhitungkan ya. Jadi mengurangi atau jadi tidak ada dan nanti Nah, ini yang belum ada. Nah, biasanya di dalam penerimaan pajak karbon ada satu konsep namanya earmarking, yaitu bahwa penerimaan pajak karbon ini untuk membiayai pelayanan publik tertentu, terutama adalah untuk membiayai dampak dari perubahan iklim. Nah, apakah itu nanti akan ke sana arahnya? Ini semestinya sih iya gitu ya. Penggunaan penerimaan pajak karbon di beberapa negara ya antara lain ya tidak untuk public good seluruhnya, tapi bisa mengurangi pajak penghasilan badan untuk energi bersih dan lingkungan hidup, teknologi atas nama efisiensi energi dan sebagainya. Nah, bagaimana Indonesia kita belum mengerti. Demikian sekilas dari saya di pajak karbon. Silahkan nanti kalau ada masukan saya dengan senang hati menanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Titi untuk pemaparan materinya. Tadi sangat insightful dan tentunya untuk teman-teman mungkin bisa dapat gambaran lebih jelas juga bagaimana perkembangan kebijakan mengenai pajak karbon di Indonesia dan kaitannya juga dengan kerangka kebijakan internasional yang memang sudah ada mengenai kebijakan-kebijakan lingkungan seperti perjanjian Kyoto Protocol yang memang sudah dari tahun 1997 ya Bu, sudah memulai adanya dorongan untuk negara-negara melakukan pemberian harga pada karbon ini. Nah, tadi juga sudah bisa dilihat bahwa sebenarnya dari kedua kebijakan yang ada, yaitu Perpres Nilai Ekonomi Karbon dan juga Undang-Undang HPP, sebenarnya dua-duanya itu sudah bisa menjadi pemula untuk menerapkan pajak karbon di Indonesia. Tapi mungkin karena belum ada peraturan Menteri Keuangannya, jadi masih perlu ada kebijakan-kebijakan lain yang memayungi juga untuk implementasi dari pajak karbon ini. Sehingga memang untuk implementasinya diundur menjadi bulan Juli 2022, tapi tadi mungkin dari konsep-konsep yang sudah dijelaskan oleh Bu Titi, teman-teman bisa lebih paham juga bagaimana nanti pelaksanaannya, apa itu sistem cap and tax, dan juga bagaimana nanti di Indonesia dampaknya bagi kita, kemana hasil dari pajak karbon itu mungkin akan dialokasikan, nanti mungkin bisa kita diskusikan juga. Sekali lagi terima kasih Bu Titi untuk pemaparannya tadi sangat bermanfaat dan tentunya memberikan
gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman peserta di sini. Mungkin selanjutnya saya ingin membuka floor kepada Bang Yuyun Harmono selaku penanggap dalam kegiatan hari ini. Tapi saya sebelumnya ingin memperkenalkan terlebih dahulu juga. Jadi Bang Yuyun sendiri adalah Climate Justice Manager di WALHI, Friends of the Earth Indonesia, dan sebelumnya pernah menjadi pada tahun 2021 pernah menjadi Global Forest Coalition Regional Focal Point for Asia Pacific, dan juga pernah bergabung dalam Economic Justice Resisting Neoliberalism Working Group of Friends of the Earth Asia Pacific, dan juga banyak kegiatan dan pengalaman lainnya yang berkaitan dengan climate justice itu sendiri. Nah, untuk saat ini Bang Yuyun mungkin dipersilakan untuk memberikan tanggapan jika ada. Apakah sudah bergabung dengan kita? Baik, terima kasih. Bisa kedengaran ya suara saya? Bisa. Ya, terima kasih. Presentasi yang disampaikan tadi oleh Bu Titi sangat lengkap sekali. Setidaknya ada dua hal ya yang menurut saya penting untuk kita diskusikan dan bisa juga diklarifikasi. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa memberi nilai atas karbon, memberi harga atas karbon, ini sebenarnya pendekatan untuk mengoreksi kegagalan pasar, tetapi bukan untuk kemudian mencoba mendekati isu perubahan iklim itu dalam konteks sistemik. Kalau kita mau melihat dalam konteks sistemik, tentu pendekatannya tidak hanya pada upaya untuk mengoreksi pasar, ya, tetapi berupaya untuk kemudian mentransformasi secara keseluruhan, baik sosial dan ekonomi, untuk pada arah yang lebih berkelanjutan, yang artinya dia rendah karbon gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan terkait dengan memberi harga atas karbon ini juga lebih mengedepankan pada sisi efisiensi. Jadi mencari yang paling murah gitu. Bukan mencari yang paling tepat atau mana yang lebih efektif. Kalau pilihannya adalah efektif, maka yang paling efektif adalah yang meninggalkan batu bara sebagai sumber energi gitu, secepatnya gitu. Tapi tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan terkait transisi dari tergantung pada energi fosil menuju energi yang berkelanjutan itu. Nah, yang selanjutnya tentu tentang pertanyaan soal penerapan pajak karbon yang menurut saya setengah hati ya. Dalam undang-undang HPP itu kan sebenarnya opsinya dua ya. Satu soal cap and tax, dan satu lagi soal cap and trade. Pada draft-draft awal RUU ini itu sebenarnya tidak diintrodusir terkait cap and trade. Murni dia bicara soal pajak gitu. Tetapi memang karena mungkin ya desakan dari sektor industri ya atau bisnis sektor terkait bahwa memajaki karbon ini akan meningkatkan juga cost terhadap proses produksi mereka, maka kemudian pilihan untuk cap and trade ini sepertinya lebih menonjol. Nah, ketika dia digabungkan antara cap and tax dan cap and trade, menurut saya pribadi sebenarnya cap and tax-nya itu sebenarnya adalah cuman ini aja, enabling environment untuk cap and trade. Gitu. Jadi ini semacam paksaan bagi sektor industri untuk terjun pada mekanisme pasar melalui perdagangan karbon dan offset itu, bukan kemudian semata-mata ini ditujukan sebagai disinsentif ya atau stick bagi sektor-sektor yang selama ini bertanggung jawab terhadap meningkatnya emisi gitu loh. Jadi kan ini beda pendekatannya. Kalau kemudian fokusnya di tax, maka tujuannya adalah dia disinsentif gitu. Tetapi ketika digabung dengan cap and trade, maka sebenarnya ini enabling environment. Bukan kemudian memaksa mereka untuk mereduksi emisi secepatnya, tetapi justru mendorong mereka untuk masuk kepada mekanisme
pasar atau perdagangan karbon itu. Nah, saya kira ini yang problematik dan mungkin bisa ditanggapi dan didiskusikan selanjutnya begitu. Itu beberapa hal dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Yun untuk tanggapannya tadi. Jadi mungkin memang memberikan pandangan yang lebih kritis juga mengenai bagaimana nanti dampak dari implementasi pajak karbon itu sendiri. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut dulu kepada pemberian materi yang kedua, sebelum nantinya juga bisa ditanggapi kembali dan ada Q&A juga setelahnya. Karena kita sudah kedatangan pemateri kedua di sini, yaitu Kak Andita Firsali Utami atau Kak Afutami. Selamat datang, selamat malam Kak Afutami. Halo Kak Naifa, selamat malam juga. Kedengaran ya suara? Iya, jelas. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang. Mungkin izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Kak Afu kepada teman-teman. Kak Afu sendiri adalah inisiator dari Think Policy Indonesia, yaitu komunitas profesional muda dengan misi mendorong kolaborasi lintas sektor untuk kebijakan publik yang lebih berbasis data dan empati. Kak Afu juga membuat berbagai video esai melalui Frame and Sentences, sebuah kanal di YouTube yang bertujuan mendorong kemampuan berpikir kritis melalui pembahasan isu sosial dan politik. Kak Afu juga merupakan ekonom lingkungan, yang telah melakukan berbagai penelitian dan analisis kebijakan publik untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang rendah karbon menuju kesejahteraan masyarakat. Dan latar belakang pendidikan Kak Afu sendiri adalah S2 Master Kebijakan Publik dari Harvard University dan S1 Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Baik, mungkin tadi sedikit perkenalan mengenai Kak Afu sudah bisa dilihat dari mungkin pengalamannya memang sangat berkaitan juga dengan pajak karbon. Jadi teman-teman bisa banget pay attention untuk materi yang akan dibagikan, tentunya akan sangat insightful. Terima kasih sekali lagi Kak Afu, mungkin dipersilakan untuk memberikan materinya kurang lebih 30 menit. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Naifa. Selamat malam Ibu Titi, selamat malam Bang Yuyun juga. Salam kenal. Minta maaf aku baru join karena ini baru banget juga selesai call yang lain gitu. Jadi tadi mohon maaf belum sempat ikut mendengarkan penyampaian materi dari Bu Titi. Tapi kalau dari tornya sepertinya tadi fokusnya lebih ke domestik ya Bu Titi, berarti banyak membahas tentang implementasi carbon pricing, mungkin dibahasakannya semua instrumen ekonomi yang berbeda tersebut secara domestik. Jadi mungkin dalam kesempatan ini aku akan coba melengkapi dengan nanti keterhubungannya dengan pasar internasional juga akan seperti apa gitu. Aku sayangnya tidak menyiapkan presentasi khusus untuk sesi ini, tapi mungkin nanti ada beberapa slide yang akan aku tunjukkan sebagai ilustrasi untuk poin-poin tertentu gitu ya. Tapi aku ingin mulai dengan secara kedengaran ya, ada yang bakar ini apa namanya fireworks, kembang api. Nggak apa-apa, tapi masih jelas. Kedengaran ya. Oke, sampai ada polisi segala. Jadi sebenarnya bisa dilihat seperti ini ya. Intinya ketika eksternalitas dari emisi gas rumah kaca itu terjadi gitu kan, sebenarnya internalisasi eksternalitas itu perlu dilakukan secara terkoordinasi gitu. Artinya ketika ada negara yang misalnya memperkenalkan instrumen carbon pricing di dalam negaranya, ketika negara-negara lain tidak beroperasi di bawah kerangka hukum atau kerangka berpikir ekonomi yang sama, sebenarnya bisa jadi nanti efeknya overall itu cuma shifting emisi eksternalitas misalnya dari satu negara ke negara lain gitu, atau misalnya perbedaan level carbon pricing-nya juga bisa menciptakan inefisiensi gitu ya. Contohnya apa maksudnya? Jadi misalnya saja simpelnya ya, sekarang kan salah satu yang dipermasalahkan itu ketika kerangka regulasi dan negara-negara global north, aku bilangnya negara maju dalam tanda kutip itu global north karena sebenarnya banyak kritik yang bilang ya kalau bilang negara maju itu harus seperti itu, seolah-olah model pembangunan ekonomi semua harus ikut ke arah sana, padahal belum tentu gitu. Jadi ketika negara-negara global north memperkenalkan standar regulasi yang lebih tinggi, yang lebih ketat gitu, akhirnya sebenarnya bukan artinya menghentikan polusi gitu, tapi justru
apa yang disebut sebagai race to the bottom gitu kan, atau apa namanya, akhirnya malah polusi-polusi itu tetap terjadi gitu, cuma terjadi di negara lain gitu. Jadi banyak yang bilang misalnya ya intinya Amerika atau negara-negara Eropa mengimpor saja gitu apa namanya produk-produknya, jadi seolah-olah mereka tidak mengeluarkan emisi, padahal banyak konsumsi yang mereka barang yang mereka konsumsi itu datangnya diproduksi dengan level polusi yang sama, cuma di negara lain gitu. Jadi seolah-olah mereka berhasil menurunkan emisi gitu. Itu yang pertama poin kenapa koordinasi pengimplementasian carbon pricing jadi penting secara internasional gitu. Tapi poin yang kedua di sini, dan mungkin yang lebih relevan dalam konteks Indonesia, adalah salah satu riset oleh Conservation International bilang bahwa target Paris Agreement gitu ya, perjanjian Paris yang ingin menahan pemanasan global di 1,5 sampai 2 derajat Celcius ini, sebenarnya sepertiganya bisa dicapai dengan menggunakan solusi iklim berbasis alam atau nature-based climate solutions. Jadi apa namanya, betul bahwa PR besarnya adalah transisi energi ke arah energi bersih karena mayoritas emisi secara global datangnya dari fossil fuel ya, dari energi transportasi listrik. Tapi sebenarnya banyak nature-based climate solutions ini, pohon-pohon kita, mangrove, terus juga misalnya gambut, pengelolaannya itu akan juga sangat mempengaruhi, terutama hutan dan mangrove gitu ya, akan bisa memainkan peran sebagai carbon sink juga atau carbon sequestration. Jadi mereka juga menyerap CO2 yang sudah dilepaskan ke atmosfer, apa namanya, dan diikat gitu ya di dalam kayunya gitu, maksudnya di dalam pohon-pohonnya sendiri gitu. Nah jadi kan potensinya sangat besar. Kemudian kalau misalnya dilihat secara global, tidak di semua negara biaya untuk menawarkan nature-based climate solutions itu tidak setara di semua negara. Jadi ada negara-negara di mana memproduksi atau melakukan restorasi hutan misalnya, atau ya simpelnya menanam pohon dan sebagainya itu lebih low cost gitu ya. Dan Indonesia adalah negara menurut analisis McKinsey kedua apa namanya, dengan potensi low cost nature based climate solutions terbesar setelah Brazil gitu. Jadi sekitar 15% dari total tadi sepertiga aku bilang itu adanya di Indonesia gitu. Nah sekarang tapi ada market failure yang kedua. Jadi tadi kalau teman-teman ini kayaknya banyak yang anak ekonomi juga mungkin aku asumsikan gitu. Kalau yang pertama tadi kan sebenarnya kegagalan pasarnya adalah kegagalan free rider problem gitu ya, atau masalah koordinasi gitu. Kalau di yang kedua ini mungkin lebih berhubungan dengan penyediaan public goods akhirnya gitu. Siapa yang harus bayar supaya untuk Indonesia misalnya yang pertama menjaga hutan yang sekarang sudah ada gitu, yang kedua untuk merestorasi lebih banyak lagi lahan-lahan yang sudah terdegradasi atau hutan-hutan yang sudah terdegradasi supaya bisa menyerap karbon lebih banyak lagi gitu kan. Karena manfaat dari nature based climate solutions ini akan bisa dirasakan semua orang nih. Tapi siapa yang harus bayar? Karena sebenarnya ngerasain semua orang secara global gitu kan. Apakah harus Indonesia yang bayar? Atau misalnya ada potensi juga ya kerjasama internasional dan berbagai instrumen-instrumen ekonomi financing lainnya lah yang bisa membantu memobilisasi sumber daya untuk mencapai nature-based climate solutions tadi ini gitu. Yang sekarang Indonesia sendiri sebenarnya terutama kalau dari sisi APBN masih jauh dari tersedia gitu ya. Ini masalah lain juga, fiscal space-nya Indonesia itu kecil banget gitu ya, rendah banget. Rasio tax to GDP kita termasuk cukup rendah untuk negara seukuran Indonesia. Jadi intinya pemerintah kita tuh nggak banyak uang, sementara banyak hal yang harus dicapai, termasuk salah satunya isu krisis iklim ini gitu ya. Nah, jadi dari mana pembiayaan yang bisa dimobilisasi untuk menjawab komitmen iklim tadi? Pertama, komitmen Indonesia sendiri 2941, tapi juga membantu negara-negara secara global nih gitu. Nah, dalam konteks yang kedua ini khususnya baru-baru ini ya selama beberapa tahun ke belakang sebenarnya sudah banyak negosiasi terjadi untuk membahas seperti apa sih kerjasama internasional dalam konteks Paris Agreement ini gitu. Seperti apa sih negara bisa saling bekerja sama, apakah itu mengkompensasi dalam bentuk pembelian karbon gitu, atau kerjasama lain yang sifatnya lebih mungkin partnership atau result based financing. Nanti aku akan kasih lihat beda-bedanya apa, itu seperti apa. Nah, sekarang sudah diatur
di bawah, jadi ada 2 artikel yang relevan di dalam konteks Paris Agreement ya. Ini aku ngasih lihat satu slide aja. Yang ada di slide ini itu artikel 6, tapi aku sebelumnya mau bilang juga selain artikel 6, ada artikel 5, maaf ya harus aku nyiapin slide gitu. Tapi intinya di artikel 5 itu diatur tentang peran hutan gitu ya, peran hutan dalam upaya pencapaian Paris Agreement, dan termasuk di dalamnya tuh mekanisme-mekanisme seputar REDD+, kalau teman-teman sudah pernah dengar gitu. Jadi reduction of deforestation and degradation and sustainable forest management kalau nggak salah singkatannya, tapi intinya bagaimana mekanisme pembayaran internasional untuk negara-negara yang potensi hutannya besar gitu ya. Jadi itu mekanisme REDD+ di bawah artikel 5. Tapi selain artikel 5, di bawah artikel 6 ini beda lagi ayatnya gitu ya. Pasalnya. Jadi di bawah pasal 6 ini dibilang ada beberapa kerangka gitu yang bisa mengatur kerjasama internasional. Yang pertama, dan ini slide-nya bukan punya saya, by the way, saya pinjam punyanya Yayasan Konservasi Indonesia, jadi YKI gitu. Yang pertama adalah di bawah artikel 62, jadi artikel 62 itu mengatur kerjasama bilateral, artinya negara sama negara gitu ya. Jadi ada negara yang punya target iklim, kemudian ada negara yang misalnya bisa memproduksi penurunan emisi dalam bentuk offset misalnya, atau apapun itu sebutannya, tapi emissions reduction. Kemudian mereka bisa bekerja sama dan bertransaksi gitu. Jadi ini kerjasamanya bilateral langsung di antara 2 negaranya. Yang ditransaksikan istilahnya itu disebutnya sebagai ITMOS, jadi Internationally Transferred Mitigation Outcomes. Ini bahasanya emang suka dibuat sangat kompleks, tapi intinya mitigation outcomes itu penurunan emisinya dan ditransfer secara internasional. Jadi harus ada accounting yang berpindah gitu ya, dari yang misalnya dari negara saya turunin, ada mekanisme sertifikasinya, kemudian diperdagangkan memang ke negara lain. Jadi itu 6.2. Kalau 6.4 itu adalah mekanisme yang memungkinkan adalah mekanisme yang memungkinkan antar sektor swasta dengan sektor swasta juga. Jadi bedanya aktornya nggak negara langsung, tapi bisa project ke project gitu. Jadi misalnya ada project penurunan emisi di negara A, kemudian dibeli oleh aktor di negara B gitu. Nah ini harusnya transaksinya diatur secara centralized gitu, dan adalah framework baru yang menggantikan kalau dulu di bawah mekanisme sebelumnya disebut Clean Development Mechanism atau CDM gitu, sekarang jadi di bawah 6.4 ini gitu. Nah, yang menyamakan 6.2 dan 6.4 ini adalah bahwa adanya corresponding adjustment gitu. Corresponding adjustment ini bahasa Indonesianya mungkin penyesuaian yang terkorespondensi gitu, tapi intinya bahwa si emission reduction-nya itu disesuaikan. Jadi udah dilaporin di tempat lain, di tempat saya nggak boleh dilaporin lagi gitu intinya kan. Jadi ketika ITMOS tadi dijual ke tempat lain, berarti sudah tidak bisa diklaim lagi misalnya oleh Indonesia sebagai punyanya Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada proyek restorasi hutan, terus itu di corresponding adjustment-in di bawah 6.2 atau 6.4 ke orang lain, ke negara lain atau private sector lain, berarti udah nggak bisa diklaim di bawah target emisinya Indonesia sendiri gitu ya. Just to make that clear. Tapi ada lagi 6.8 yang jadinya tidak berbasis market gitu, di mana tidak ada transfer ITMOS-nya tadi gitu. Jadi tidak terjadi transfernya, tapi ini mungkin lebih kayak kerjasama gitu ya jatuhnya, hitungannya kerjasama internasional di mana ada bentuknya misalnya capacity building atau climate finance yang secara umum ya, jadi ada pendanaan yang dikasih oleh negara donor atau lewat partnership tertentu, atau teknologi transfer bentuknya, atau result based payment gitu ya, ini yang tadi aku sempat sebut result based payment tapi tanpa transfer ITMOS-nya gitu. Nah ini mekanisme lainnya. Nah jadi kalau dalam konteks yang Indonesia yang Indonesia inginkan, sebenarnya idealnya kan paralel nih semuanya gitu. Jadi kalau secara ekonomi pasti kita mau optimize gitu ya, kita mau optimalkan transaksi yang terjadi di semuanya, di mana secara agregat di akhir gitu ya, secara agregat di akhir kita pengen tentu saja emisinya turun sesuai target gitu kan. Jadi saya secara pribadi gitu ya selalu melihat ini 2 hal yang
kita nggak boleh hilang fokus gitu. Jadi ini banyak diskusi seputar artikel 6, kerjasama internasional, perdagangan internasional kan seputar accounting. Jadi accounting artinya hitung-hitungannya gitu ya. Jadi kayak ini dihitung buat siapa, ini jangan sampai double counting, itu salah satu isunya. Takut akan terjadi double counting di mana udah saya klaim sebagai punya saya, tapi ternyata dijual, tapi saya tetap masih masukin di NDC. Itu kan jadinya apa ya, integritas transaksinya jadi dipermasalahkan, dan secara agregat kita sebagai masyarakat kan sebenarnya pedulinya secara agregat selesai nggak krisis iklim gitu kan. Jadi sebagai negara, interestnya negara biasanya adalah untuk memastikan bahwa NDC mereka tercapai, bahwa mereka bisa bikin uang sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya kita sebagai rakyat kan sebenarnya pengen memastikan bahwa semua ini tuh justru menambah, disebutnya additionality gitu ya, justru menambah apa yang otherwise tidak akan tercapai gitu. Nah inilah tricky partnya gitu. Kalau aku, ini komentar personal gitu ya, takutnya kita tuh banyak banget diskusi seputar accountingnya, ini ditransfer atau enggak, tapi malah kehilangan fokus ke, ya intinya sih sebenarnya semua sumber daya itu harus diarahin untuk menurunkan emisi gitu, lewat nature-based climate solutions, dan lewat transisi energi yang juga harus lebih cepat lagi terjadinya gitu. Itu mungkin apa ya, kerangka umum aja, jadi biar sama-sama paham bedanya tipe-tipe transaksi di dalam rezim Paris Agreement sekarang gitu kan. Pertanyaan lain lagi, jadi pertanyaan pertama kan dari teman-teman, mekanisme nilai ekonomi karbon berdasarkan perjanjian Paris itu apa namanya, itu tadi yang apa ya, terkait dengan terutama mekanisme dagang gitu ya. Tapi nah yang kedua ini mungkin evaluasi terhadap implementasi dari nilai ekonomi karbon domestik, mungkin ya di bahasa ini ya gitu, di beberapa yurisdiksi sebagai pembelajaran buat Indonesia. Nah kalau dalam konteks ini jadi sorry biar nggak pusing, tapi kayaknya udah terlanjur bikin pusing, maaf ya. Yang tadi itu kan, yang tadi itu yang internasional gitu. Artinya internasional antar negara atau antar sektor swasta di antar negara gitu kan. Nah, tapi setiap masing-masing negara nih juga secara domestik mengimplementasikan nilai karbon mereka sendiri gitu kan. Seperti yang mungkin tadi sebelum ini, lagi-lagi mohon maaf kalau salah karena belum sempat mendengarkan, tapi yang Bu Titi sampaikan tadi misalnya adalah implementasi nilai ekonomi karbon domestik gitu kan, jadi memperkenalkan cap and tax, di Indonesia jadinya cap and trade and tax gitu, tapi cap and trade dan carbon tax misalnya gitu di negara sendiri dengan tujuan untuk mengefisiensikan nilai emisi di dalam negara sendiri gitu kan. Nah, jadi itu terpisah nih, dua hal yang terpisah, perdagangan internasional dengan yang domestik. Sama kayak perdagangan gitu. Kita beli cabai, kan ada pasar cabai domestik. Ya, orang sering beli cabai domestik, tapi juga kita bisa ekspor atau impor cabai gitu kan. Itu dua pasar yang berbeda, berhubungan dan saling mempengaruhi harganya, tapi sebenarnya berbeda. Actually, now that I mentioned that, sama kayak kalau harga pasar internasional lebih menguntungkan, bisa jadi aktor domestik akan lebih suka buat jualan emisi reduksi ke negara lain gitu kan, daripada kalau harga pasar di dalam domestik sendiri masih rendah gitu. Tapi itu kompleks juga, nanti kita obrolin, tapi itu just as a note gitu ya. Nah, saat ini secara domestik aja implementasi nilai ekonomi karbon itu sudah berjalan di lebih dari 60 yurisdiksi secara global. Jadi ini sama sekali bukan hal yang baru, maksudnya dirasa kayak belum pernah ada yang mengimplementasikan. Beberapa negara global north malah sudah lama mengimplementasikan ini gitu ya. Dan juga banyak negara lain. Aku lagi cari peta yang bisa menunjukkan semua negara yang mengimplementasikan carbon pricing ini gitu ya, dan mungkin kita bisa evaluasi bareng-bareng. Jadi tiap tahun World Bank mengeluarkan laporan State and Trends of Carbon Pricing. Jadi kalau teman-teman tertarik, sebenarnya sangat-sangat aku rekomendasikan karena gampang banget untuk diikutin dan dibaca gitu ya. Ini yang terakhir dari tahun 2021. Aku akan mencari peta ini. Jadi sebentar sebelum aku bahas ini, tidak MS, ya nggak udah ya, benar ya. Ya. Jadi ini warna-warna di sini mewakilkan ini ya, macam-macam gitu. Jadi ada yang ETS itu cap and trade tadi, jadi emission trading system. Yang hijau itu ketika ETS sudah diimplementasikan atau sudah dijadwal untuk diimplementasikan. Merah adalah kalau pajak karbon sudah diimplementasikan atau dijadwal.
kalau masih dipertimbangkan warnanya kuning. Terus ada yang ada yang warna-warni juga bisa dilihat gitu ya. Nah, di sini ketika ini dibuat di tahun 2021 awal kan Indonesia belum mengimplementasikan, jadi Indonesia warnanya kuning gitu ya, jadi under consideration tapi belum diimplementasikan. Terus teman-teman juga bisa lihat nih banyak negara lain yang sudah menjalankan gitu. Untuk Uni Eropa sendiri secara khusus sebenarnya udah punya mekanisme ETS yang sangat-sangat advance yang dilakukan antar di wilayah regional EU-nya sendiri gitu ya, jadi satu EU. Di Amerika Serikat yang sudah diimplementasikan itu di California, jadi satu state gitu ya, dan beberapa state lain, Washington, Oregon, tapi California yang salah satu yang paling advance. Makanya kalau di kayak film-film pop culture gitu ya, emang California itu kan dianggapnya paling woke gitu, provinsi atau state yang paling woke, kalau negara bagian yang paling woke kalau di Amerika Serikat gitu. Dan memang ini salah satu indikator lain gitu ya, mereka udah implement carbon pricing juga di negaranya. Terus Brazil mengconsider, Argentina, South Africa tuh tax yang udah jalan, relatif rendah juga rate-nya, tapi itu yang relatif baru jalan. China tadinya di level provinsi, jadi ada 7 region yang menjalankan ETS, tapi per 2021 udah dibuat nasional gitu. Ada negara-negara lain juga. Nah, tapi ini jadi implementasi di banyak negara lain. Ini adalah breakdown-nya gitu ya, total bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang karena mereka punya target net zero emission gitu ya, akhirnya menciptakan demand-demand baru, permintaan-permintaan baru di pasar karbon sukarela gitu ya, di voluntary carbon market. Nah, ini slide yang aku mau kasih lihat. Jadi tadi aku bilang sebenarnya akhirnya kan price-nya ini tuh masih sangat menyesuaikan, masih sangat berproses, apalagi price di level internasional. Apalagi tadi orang bisa dagang bilateral, itu tuh bisa macam-macam lah. Aku kok kehilangan kata, tapi perimeter, bukan perimeter. Kayak 7 faktorial itu kalau matematika apa namanya? Ya udah lupa. Ini anyway, jadi rate dari carbon pricing itu bisa beda-beda di tiap negara tentu, karena tiap negara berada pada stage yang beda-beda. Misalnya ada yang sudah sangat advance gitu ya, yang paling mahal salah satunya di Sweden sudah sampai 137 gitu harga per ton karbonnya gitu. Tapi ada yang masih baru mulai gitu, kayak di Poland less than $1 per ton gitu. Terus Indonesia kan tadi Bang Yuyun sempat mention juga rate kita kayak setengah bercanda gitu di set floor-nya. Di set floor-nya di 2,5 sekitar 2, sekian dolar per ton gitu ya, Rp75 per kilogram. Yes, we can do better gitu, tapi it's a start. Banyak negara yang memang mulainya dari kecil dulu karena alasan political economy ya. Jadi ketika memperkenalkan langsung tinggi, takutnya terlalu disruptif terhadap ekonomi. Jadi biasanya memang incremental gitu. Tapi memang ya kita bisa berargumen lah, harusnya secepat apa incrementalnya, ini terlalu lambat atau sebagainya. Itu sangat-sangat bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi this is just to show bahwa secara global pun levelnya beda-beda. Nah, sekarang yang menarik ketika kita membicarakan nature-based climate solutions dan perdagangan internasional tadi gitu ya, harga apa yang kira-kira pas untuk mengkompensasi opportunity cost bagi Indonesia gitu ya, untuk ketika negara global tuh pengen Indonesia menjual ke mereka gitu kan, tapi sebenarnya kan opportunity cost dari lahan yang sebenarnya bisa dipakai untuk private actors itu perlu dikompensasikan lah, bisa diargumenkan gitu, atau kita ingin mengincentivize aktor-aktor ini untuk bisa untuk mau berpartisipasi di dalam transaksi tersebut. Ini slide-nya satu ini. Jadi nah, kalau misalnya karbon ini adalah sebuah public goods, gimana apa level pricing yang cukup gitu kalau dalam konteks perdagangan internasional terutama untuk membuat Indonesia mau ke arah sana gitu. Nah ini mungkin aku petain aja beberapa yang dari studi-studi yang ada gitu ya. Jadi pertama nih bahwa di Undang-Undang Harmonisasi Pajak
kan sekitar $2,5 per ton gitu. Nah, terus itu floor gitu ya. Nah, tapi saat ini sebenarnya banyak proyek-proyek result based financing di mana negara internasional mengkompensasi Indonesia untuk menjaga hutan, misalnya itu harganya di sekitar $5 per ton, yang menurut pemerintah saat ini jauh dari cukup gitu ya. Bisa kita diskusikan bersama. Ada studi lain yang bilang untuk setidaknya ada net benefit untuk mempertahankan hutan, sebenarnya karbon itu perlu ditaruh harga di setidaknya 10-15 ton, jadi $5 ini jauh banget, maksudnya terlalu rendah gitu. Paper lain bilang 25 ton, paper yang paling apa ya, mungkin tidak membatasi diri gitu ya, mikir sebenarnya opportunity cost-nya buat Indonesia tuh besar banget kalau misalnya hutannya harus di-keep gitu, bilang harusnya $120 per ton bahkan gitu. Nah, ini open for discussion ya, dan sebenarnya secara mekanisme pasar pun pasti akan menyesuaikan terus gitu ke depannya gitu. Tapi memang tantangannya itu getting the right price-nya nih sebenarnya di level mana dan gimana caranya membuat price-nya fair, tapi pada saat yang bersamaan memang mendapat orang yang mau bayar gitu. Karena percuma juga misalnya kita naruh harga 100 terus nggak ada yang mau bayar gitu. Itu sama aja ya, harga pasar sesungguhnya belum merefleksikan itu gitu. Nah, tapi emang balik ke ini tuh masalah eksternalitas gitu, karena positif eksternalitas dari emisi reduksinya dirasakan semua, tapi yang mau bayar siapa gitu, apalagi kalau private cost. Nah, makanya peran regulasi, kebijakan publik, Perpres NEK udah keluar nih, tapi implementing regulation nanti gimana tuh jadi penting banget untuk memobilisasi lebih banyak lagi support gitu ya, atau financing yang mengarahkan ke lebih banyak aksi iklim, terutama tadi melihat potensi nature-based climate solutions yang besar banget. Mohon maaf, Kak, izin mengingatkan untuk waktunya sampai 9:05 menit. Terima kasih. Oke. Ya udah sih. Jadi ini tadi yang aku bilang sepertiga. Jadi ini total emisi yang harus kita reduksi kan 23 gigaton. Katanya, kayaknya ini tadi studinya Conservation International, 7 gigatonnya dari nature-based climate solutions gitu ya. Di antaranya penghindaran deforestasi dan dampak terhadap gambut, impact coastal, restorasi gambut, reforestasi, dan lain-lainnya. Ini tuh harusnya memake up si 7 giga ini, atau sepertiga dari total target. Makanya perannya carbon pricing, terutama dalam konteks internasional tadi, artikel 5 dan artikel 6 tadi, jadi sangat menarik untuk dimobilisasi supaya Indonesia bisa membantu berkontribusi ke total emisi reduksi ini. Aku berhenti di sini aja kayaknya, lebih senang nanti diskusi pertanyaan, dan minta maaf kalau agak tidak terstruktur dan tidak menyiapkan slide secara spesifik, tapi ya nanti mungkin bisa ditanya jawab, bisa lebih jelas gitu. Terima kasih banyak Mbak Naifah. Ya, terima kasih banyak, Kak. Untuk pemaparannya tadi sebenarnya banyak banget juga mungkin konsep-konsep baru yang bisa teman-teman dapatkan tadi. Mungkin untuk recap sedikit, tadi pemaparan dari Kak Afu sendiri membahas bagaimana sebenarnya nanti implementasi pajak karbon di Indonesia itu akan sangat berkaitan dengan kerangka carbon pricing internasional gitu ya. Tadi mungkin dari Paris Agreement, artikel 6, dan juga mekanisme-mekanisme lainnya, dan bagaimana sebenarnya sudah ada baseline untuk harga carbon pricing itu sendiri yang memang bisa kita kritisi juga gitu. Apakah sudah cukup atau apakah peningkatannya itu perlu seberapa cepat. Dan tadi mungkin perlu diingat juga, tadi sempat dibahas bahwa sebenarnya mengenai pajak karbon ini ada beberapa hal-hal yang menunjukkan adanya kegagalan pasar gitu yang perlu dikritisi, dan mungkin kalau bisa di-tackle juga, dan mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh juga karena sudah banyak pertanyaan di sini dari teman-teman. Mungkin dengan demikian bisa kita mulai sesi tanya jawab terlebih dahulu karena sudah ada cukup banyak. Mungkin untuk pertanyaan pertama ada yang menanyakan, ini mungkin untuk pertanyaan pembukanya dari Surya DP, izin bertanya mengenai mekanisme izin emisinya. Mungkin ini lebih ke mekanisme alokasi izin emisinya sepertinya dalam konteks cap and tax, atau mungkin lebih generalnya cap and trade seperti itu. Mungkin kepada Bu Titi terlebih dahulu, dipersilakan untuk menjawab, Bu. Ya, terima kasih. Kalau mengenai izin emisi kan memang belum diterapkan ya. Saya juga belum paham mengenai izin emisi karena ini lebih ke KLHK. Saya lebih menyoroti ke pajak karbon. Tadi saya ingin menanggapi aja tadi dari Pak
Mas Yuyun ya, bahwa memang ini unik ya di Indonesia, karena konsepnya di cap and tax, bukan cap and trade sendiri ataupun carbon tax. Jadi memang ada kecenderungannya, ada mendorong untuk ke pasar karbon, tetapi justru nanti apakah justru pajak karbonnya akan berlaku yang lebih efektif gitu. Karena di sini lebih sih belum tahu nih mau arahnya mau kemana, karena baru tahun 2025 dan sementara untuk yang PLTU batubara baru mulai nanti gitu. Jadi ini pilot project ya, nanti kita lihat bagaimana peraturan pelaksanaannya. Itu sementara. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Titi. Tadi mungkin kalau di Indonesia konteksnya masih memang belum ada regulasi yang memayungi untuk menjelaskan mekanisme pemberian izin emisi tersebut. Nah, mungkin kalau dalam konteks yang lebih umum, mekanisme pemberian izin emisi itu seperti apa? Boleh dijawab oleh Kak Afu? Iya, makasih. Aku sebenarnya cukup berkesempatan terpapar juga ngikutin proses pemerintah menyiapkan regulasinya. Jadi udah ada beberapa informasi sih terkait ini penentuan ini. Jadi yang pertama, kalau di Indonesia izin emisi ini disebut sebagai PTE, jadi persetujuan teknis emisi. Kita hebat banget memang bikin berbagai singkatan. Jadi persetujuan teknis emisi ini kenapa disebut persetujuan teknis? Karena akan datang dari masing-masing sektor. Jadi misalnya sekarang kan mundur sejauh apa ya? Jadi ini kan ETS atau cap and trade secara umumnya gitu ya, ketika diimplementasikan dia akan spesifik sektor. Jadi misalnya sekarang ini diimplementasikan di sektor pembangkit batu bara gitu. Nantinya ke depannya bisa saja cap and trade ini dilaksanakan di sektor lain gitu. Bahkan bukan tidak mungkin di sektor lahan. Misalnya bahkan di antara misalnya perusahaan misalnya hutan tanaman industri gitu atau apapun, sebenarnya sangat bisa di-expand ke negara lain. Bahkan ya ETS ini di salah satu negara ada yang pakai untuk sektor kehutanan tadi gitu. Nah, jadi secara umum mekanismenya sebenarnya yang paling pertama kita berangkat dari apa yang disebut sebagai carbon budget atau anggaran karbon. Ini bukan artinya anggaran pemerintah untuk karbon, bukan, tapi istilahnya jatah karbon yang boleh diemisi gitu, yang boleh dikeluarkan oleh sektor tersebut. Ini adanya di mana? Ini ada di perhitungan NDC-nya Indonesia. Jadi misalnya, jadi di dalam NDC itu, tadi ini yang nanya siapa ya, kan sudah ada estimasi nih perhitungan emisi Indonesia di tahun 2030 adalah sekian. Dalam hal ini 2,8 gigaton misalnya, atau dari sektor energinya secara spesifik, misalnya 600 juta ton kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Nah, itu kan proyeksi emisinya gitu. Terus kan kita ada janji nih nurunin 29 sampai 41. Berarti dihitunglah berapa gitu. Nah, dari target batas emisi yang harusnya dikeluarkan itu dari sektor pembangkit batu bara ini sebenarnya berapa sih harusnya yang boleh dikeluarkan agar tetap di dalam batasan target penurunan emisi tersebut. Masih ngikutin bareng aku nggak? Jadi misalnya harusnya 600, tapi kita janji nurunin biar gampang dihitungnya setengahnya gitu. Ini ilustratif aja. Jadi misalnya 300 gitu kan. Nah, dari 300 ini berapa yang dari sektor batu bara? Sebut aja 200. Nah, dari 200 itulah baru ditentukan nih. Misalnya sekarang saat ini ada 100 pembangkit batu bara lah, sebut aja ada 100. Berarti masing-masing itu harusnya boleh mengeluarkan berapa gitu. Untuk mencapai target yang nanti di tahun depan itu. Tapi kita kan target di tahun 2030 itu ada breakdown per tahunnya juga. Nah, jadi kita mundur memang di setiap tahun itu karbon budgetnya berapa gitu. Nah, jadi di tahun ini harusnya ketahuan karbon budgetnya berapa berdasarkan hitung-hitungan NDC-nya pemerintah Indonesia. Nanti udah ada angka tersebut, ada yang namanya buffer gitu. Jadi nggak persis, misalnya sebenarnya target kita segitu, terus benar-benar dibagi aja, ya udah misalnya harusnya 200, dibagi aja 100 perusahaan, jadi masing-masing dapat sesuai dengan angka itu, jadi 200 bagi 100 misalnya masing-masing 2. Enggak seperti itu, karena kita perlu naruh buffer, mengingat ETS itu cuma target, dan perusahaan bisa gagal mencapai target itu, gitu kan. Jadi kita tetap harus ngasih ruang, di mana dari budget asli, yang akhirnya dikasih jadi allowance itu harus tetap
ada di bawahnya, misalnya 10% atau 20% buffer emisinya. Ini teknis banget ya, maaf. Tapi mudah-mudahan ngikutin kurang lebih maksudnya apa. Nanti baru berdasarkan ini dikeluarkanlah PTE tadi, allowance, kalau bahasa Inggrisnya istilahnya allowance, izin emisinya, yang ada 2 mekanismenya juga ngeluarin allowance. Boleh free allowance, jadi boleh 100% gratis allowance-nya oleh dari pemerintah. Jadi intinya semua PLT batubara dikasih aja sekian gitu. Atau bisa pakai mekanisme lelang. Jadi misalnya pemerintah cuma kasih sekian, tapi pemerintah punya reserve nih, punya cadangan sendiri yang nanti mereka bisa lelang berdasarkan mekanisme pasar gitu. Nah, biasanya reserve yang dilelang ini sengaja pemerintah simpan kalau di negara-negara lain untuk mengantisipasi kemungkinan krisis atau kemungkinan karena kan pasar tuh bisa berubah ya, tergantung nanti dinamikanya kayak gimana. Nah, jadi pemerintah mereserve aja sebagian supaya bisa dikeluarkan nanti gitu, tergantung dengan dinamika makroekonomi terutama yang terjadi. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti baru kan perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan emisi gitu, akan ada perusahaan yang defisit emisi, ada yang surplus emisi. Nah, nanti mereka masing-masing perusahaan ini bisa over the counter aja, misalnya saling bertransaksi jual beli izin emisinya gitu, atau tadi PTE ini sebutannya gitu. Di akhir masa laporan yang dalam hal ini 1 tahun, semua perusahaan harus menyerahkan dari batas allowance yang dia sebenarnya punya harus sesuai dengan emisi yang dia keluarkan gitu. Kalau misalnya kurang, baru itu tadi nanti jadi antara bisa bayar dengan menggunakan offset atau bayar pajak gitu kan kalau dalam konteks Indonesia gitu. Dan benar banget yang tadi Bang Yuyun bilang, sebenarnya kalau di Indonesia pajak karbon simpelnya kalau disamakan dengan di EU ETS itu kayak penalti, kayak denda tidak memenuhi ETS aja gitu, bukan benar-benar pajak. Cuma memang kalau harapan saya sih ya sebut saja pembangkit batubara ini memang sudah ETS lah mekanisme utamanya gitu. Nah, tapi kan setelah 2024 harusnya pajak karbon ini juga secara teori bisa diimplementasikan di sektor lain gitu. Nah, jadi harapan saya sebenarnya nanti bukan di yang di batubara ini memang ETS lah utamanya gitu, tapi mungkin sektor lain, apakah itu BBM, apakah itu kehutanan, jadi buat alih fungsi lahan misalnya atau apapun itu, pajak karbon masih ada potensi untuk di-extend ke sektor-sektor lain yang nanti harusnya tercantum dalam peta jalannya pajak karbon ini juga gitu kan. Itu sih, maaf agak panjang jawabannya, teknis soalnya pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak Kak Fu dan juga Bu Titi, tadi jawabannya memang sudah sangat memberikan gambaran juga bagaimana nanti mungkin mekanisme pemberian izin skemanya itu memang disesuaikan dengan tadi ada carbon budgetnya itu sendiri ya, dan mungkin untuk kebijakannya sudah dalam proses di Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang menarik banget dari Kak Nadia Nur Fatima. Pertanyaannya, kalau carbon tax ini akan diterapkan di Indonesia, kemanakah tax dari karbon ini akan disalurkan? Dampaknya nanti mungkin hasil dari tax tersebut akan disalurkan kemana? Apakah tidak secara spesifik untuk upaya penyelamatan lingkungan? Salah satunya mungkin pemensiunan dini PLTU, untuk kemudian subsidi ke pembangkit energi terbarukan, atau hanya akan dijadikan salah satu sumber APBN? Mungkin boleh dari Bu Titi kembali terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kalau di Undang-Undang HPP memang jelas dikatakan bahwa penerimaan pajak karbon dapat digunakan untuk mengatasi perubahan iklim atau lingkungan, kebijakan lingkungan. Jadi ada kata-kata dapat ya, berarti bisa enggak juga gitu ya. Jadi kita belum tahu pada tataran konseptual pajak karbon itu seperti halnya pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak lingkungan itu sebaiknya sih memang didedicated kepada satu untuk belanja tertentu ya. Jadi sebaiknya seperti itu ya untuk perubahan iklim atau untuk mengatasi dampak lingkungan gitu. Seperti halnya cukai rokok itu kan sebetulnya bagaimana cukai rokok itu digunakan untuk mengatasi dampak dari penderita yang disebabkan karena polusi rokok itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya dapat bisa saja nanti akan dijadikan menjadi satu penerimaan di APBN untuk
membiayai public goods yang lainnya seperti halnya PPH dan PPN. Nah, jadi kalau di undang-undangnya sudah ada gitu, dan itu harapannya sih di earmarking gitu. Tetapi seberapa besar atau komitmennya nih nanti di dalam peraturan, nah ini yang kita harus tunggu bersama. Ya harapannya sih harusnya bisa dipakai, harus didedicated kepada dampak dari lingkungan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bu Titi untuk jawabannya. Jadi mungkin ada kemungkinan ya untuk dialokasikan untuk tadi perbaikan lingkungan itu. Mungkin ada tanggapan dari Bang Yuyun untuk pertanyaan tersebut? Ya, seharusnya digunakan untuk aktivitas yang terkait dengan upaya untuk menangani perubahan iklim ya, karena memang di awal kan tujuannya itu ya. Tetapi memang tidak spesifik didorong untuk itu. Mungkin bisa melalui BPDLH gitu ya, atau melalui lembaga-lembaga yang lain ya, yang memang tugasnya atau mandatnya adalah untuk melakukan upaya untuk menangani perubahan iklim. Nah, yang kedua sebenarnya yang mau saya bilang ya terkait juga pajak karbon ini, sebenarnya kan dia tidak hanya pada badan ya, tetapi juga pada person gitu loh, pada seseorang gitu. Jadi aktivitas konsumsi kita itu juga dipajaki terkait karbon ini. Nah, menurut saya ini juga yang harus hati-hati diterapkan, karena misalnya introdusir pertama pajak karbon di Perancis itu menuai banyak sekali pertentangan dari buruh ya dan masyarakat miskin di sana, itu karena memang dia menjadi penambahan beban gitu loh di tengah kondisi ekonomi yang semakin susah gitu ya, apalagi ketika kemudian harga-harga menjadi naik akibat penerapan ini gitu ya, maka dia gampang sekali menjadi kambing hitam dari proses yang sebenarnya tidak dia sebabkan gitu. Nah, saya kira ini juga harus menjadi concern. Yang perlu dipastikan adalah sejauh mana sektor usaha ini dia tidak kemudian mentransfer tanggung jawab dia untuk membayar pajak karbon ini justru kepada si konsumen. Nah, itu harus benar-benar diadres sehingga kemudian dampaknya bukan kita yang menanggung, tapi justru harusnya pada si pengemisi itu, gitu. si polluters yang memproduksi itu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Bang Yuyun untuk tanggapannya. Mungkin tadi bisa memberikan perspektif lebih yang ke climate justice ya Bang. Jadi kayak memang bagaimana dari pajak karbon ini sendiri juga perlu tidak membebani masyarakat. Apakah ada tambahan mungkin dari Kak Fu? Aku ini agak nggak populer tapi mungkin beda ya. Malah aku belum tentu hasil pajak karbon harus dialokasikan untuk aksi iklim, tapi mungkin lebih ke karena gini. Dan bukan maksudku nggak penting aksi iklim ya, justru karena saking pentingnya sebenarnya kan poinnya adalah secara struktural kita harus mengubah insentifnya supaya secara struktural semua financing itu sudah terinvestasikan ke arah aksi iklim gitu. Jadi bukan kita, dan pajak karbon itu sebenarnya tidak signifikan jumlahnya gitu ya. Jadi bukan kita kayak terlalu fokus pada pajak karbon ini harus dipakai untuk aksi iklim, tapi gimana caranya secara keseluruhan memang mekanisme insentif dan disinsentifnya tuh sudah mengarahkan sektor privat, uangnya internasional, itu uangnya pasar modal misalnya gitu, semuanya memang mengarah ke aksi iklim gitu kan. Jadi kita mikirnya harus lebih besar lagi karena bahkan pajak karbonnya sendiri bisa jadi tidak signifikan. Makanya aku tadi suka jawabannya Bang Yuyun ketika arahnya lebih ke BPDLH misalnya, perlu punya kriteria yang bisa menstrukturkan mengarahkan financing yang masuk untuk iklim itu secara lebih efisien misalnya gitu, atau sesuai dengan prioritas yang dampak paling besarnya apa. Sedangkan untuk pajak karbon, kalau aku justru mikirnya balik ke ini yang tadi sempat dibahas juga, masalah just transition ini, masalah climate justice-nya gitu. Karena sebenarnya dengan persis yang Bang Yuyun bilang tadi juga gitu, dengan pengenaan pajak karbon ada banget resiko bahwa dampaknya itu kan paling kena justru ke kelompok paling rentan.
Jadi sebenarnya masuk akal untuk uang pajak karbon justru fokusnya ke bantuan sosial gitu. Jadi justru disalurkan balik gitu ya ke aktor-aktor yang mungkin akan terdampak, misalnya dengan transisi energi, mungkin pekerja di sektor batu bara yang akan terdampak gitu. Kita perlu membiayai mereka untuk apakah upskilling, reskilling, atau bantuan langsung tunai atau apapun itu, atau misalnya sebenarnya yang paling banyak itulah ya. Jadi ini keluarga households yang paling terdampak itu perlu dibiayai dari mana? Nah, biasanya kalau di negara lain tuh pajak karbon untuk itu. Sedangkan aksi iklim, jadi aku tadi arahnya lebih pajak karbon untuk just transition. Nah, aksi iklimnya sendiri karena gap-nya begitu besar, 350 miliar dolar gitu kan. In anyway, pajak karbon itu nggak cukup gitu kalau sekedar kalau untuk aksi iklim yang besar itu. Jadi justru kalau aku menstrukturkannya justru gitu, justru mungkin harus fokus ke gimana cara mengelola private sector financing, international financing untuk ke arah aksi iklim yang lebih optimal. Mungkin itu sih. Tapi mungkin akan tergantung juga sih, akan sangat tergantung, bisa banget disimulasiin lagi yang mana yang paling optimal gitu. Terima kasih banyak Kak Fu. Tadi ada mengenai juga bagaimana sebenarnya banyak kesempatan dan kemungkinan yang bisa dipakai gitu dari hasil pajak karbon ini, nggak cuma ke climate atau lingkungan aja, tapi memang untuk masyarakat, dan kalau bisa justru semua bentuk financing itu memang ada yang dialokasikan untuk climate dan lingkungan itu sendiri. Dan mungkin kalau boleh menambahkan sedikit, ada beberapa mekanisme yang bisa dikritisi, dicoba juga, seperti fee and dividend ya. Jadi mungkin dari pajak karbonnya itu bisa dialokasikan untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk misalkan pendanaan edukasi atau lain-lainnya. Itu bisa juga dipertimbangkan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Pradipta, ini memang lebih teknis juga, jadi akan langsung saya tanyakan ke Kak Afu juga, bagaimana mekanisme perdagangan karbon antar negara jika salah satu negara itu memiliki harga karbon yang lebih tinggi dan membeli karbon dan offset dari negara lain yang harganya lebih murah gitu. Apakah memungkinkan atau perlu adjustment? Iya, sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya salah satu logika dasar dari kenapa perdagangan karbon internasional itu bisa cost efektif atau efektif biaya adalah persis karena ini gitu. Jadi asumsinya kalau ada negara-negara yang dimana misalnya teknologinya sudah lebih maju, jadi penurunan emisi lebih murah, atau untuk alasan apapun, misalnya biaya labor-nya tenaga kerjanya lebih murah atau apapun itu, yang membuat mereka lebih cost efektif dalam menurunkan emisi, persis justru negara-negara dengan sumber daya lebih banyak jadinya bisa membeli dari negara tersebut gitu kan. Ini sebutannya ya comparative advantage gitu ya. Jadi logika sama dengan perdagangan internasional gitu ya. Kenapa ada negara-negara yang membeli barang yang lebih murah diproduksi di negara lain gitu. Sama juga di perdagangan karbon, logikanya kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi ketika ada negara yang lebih murah, dia bisa bayar. Nah sekarang kalau masalah harganya sendiri gimana gitu kan, makanya tadi balik banyak banget ketidakpastian nih, karena secara internasional aku tadi ketemu yang faktorial tadi itu permutasi transaksinya tuh bisa banyak banget gitu kan, bisa negara ini dagangnya sama negara ini, bisa lewat yang centralized, bisa lewat apa, itu banyak banget kemungkinan transaksinya. Dan balik ke setiap negara bagaimana bisa memframing, kalau memang kita mau jualan gitu ya, kita bisa memframing produk offsetnya Indonesia sebagai sesuatu yang menarik, cost efektif, dan juga memang ada environmental integrity-nya tadi gitu, benar-benar tersertifikasi dengan terpercaya gitu. Itu sebenarnya salah satu tantangan lainnya juga. Nah, jadi ketika misalnya di EU gitu, biaya di EU ETS ya, harga karbon anggap aja udah $70-an misalnya gitu kan. Sedangkan di Indonesia untuk bikin restorasi dan bisa dijual, abis itu mungkin bisa di $20, $30 gitu. Tentu kalau aku pengusaha di EU, aku akan tertarik untuk beli offset dari Indonesia gitu kan. Dan apakah Indonesia bisa naikin harganya? Bisa jadi, karena kan balik ke opportunity cost ya. Jadi bisa jadi kalau meskipun di Indonesia, kalau di pasar domestik jualannya 20, tapi kalau jual ke bilateral ke negara lain bisa $50, ya bukan nggak mungkin akhirnya Indonesia jadi tertarik jual keluar. Nah, tapi ini persis adalah salah satu tantangan utama buat pemerintah Indonesia, karena kita punya target NDC. Gimana caranya supaya nggak semua reduksi emisi yang dilakukan oleh sektor swasta ini malah dijual ke internasional semua gitu kan? Gimana supaya tetap ada yang bisa dikip sebagai pencapaian Indonesia sendiri juga. Nah, inilah dimana
desain dari implementing regulation-nya KLHK nanti jadi sangat penting gitu dalam konteks NEK gitu kan. Kayak apakah sebagian harus boleh diambil alih oleh pemerintah sebagai bagian dari emisi, atau misalnya nanti ada fee transaction-nya, atau ada pendapatan bukan pajak, pendapatan negara bukan pajak PNBP untuk transaksinya, atau seperti apa, itu bisa banyak mekanismenya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi tadi memang sangat memungkinkan ya untuk ada transaksi perdagangan karbon ini dari dua negara atau dua mungkin entitas yang memang memiliki harga yang berbeda, tapi justru tetap cost-nya itu efektif gitu. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaannya dari Kak Virio Andriana. Mungkin ini tujukan kepada Bu Titi karena mengenai harga pajak karbon itu sendiri. Apakah harga pajak karbon yang mana seperti apa yang ideal, berapa dan dengan metode apa? Mungkin apakah melalui social cost of carbon atau murni dari pasar cap and trade atau marginal abatement cost of carbon? Mungkin boleh dijawab oleh Bu Titi. Apakah Bu Titi masih bersama kami? Mungkin ada sedikit gangguan teknis. Iya, kedengeran, Mbak? Iya, terdengar Bu sekarang. Kalau tarif pajak karbon per kilo di Undang-Undang HPP itu saya nggak tahu persis ya. Saya nggak membaca juga kajian akademiknya berapa, kenapa menerapkan itu. Tetapi tadi Mbak Afu udah kasih benchmark mengenai tren dari harga. Mungkin Mbak Afu bisa di-remind kembali mengenai sejauh mana, karena Indonesia kan tadi disampaikan di awal-awal tentu saja perlu jangan sampai terlalu tinggi ya, kan ini baru awal. Oke, terima kasih Bu Titi. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Afu, dipersilahkan. Iya, akhirnya mungkin jadinya pertimbangannya bisa macam-macam ya. Kalau benar-benar secara akademis, teknis, ya mungkin tadi misalnya social cost of carbon ini jadi bisa perhitungan gitu ya. Dan tadi aku bilang estimasinya kalau World Bank IMF, tadi ada satu lagi, kalau World Bank IMF kan bilang $40. Intinya masing-masing punya benchmark yang beda-beda lah tentang opportunity cost dari emisi itu berapa. Karena emang banyak uncertainties dari kita mengestimasi dampak krisis iklim tuh, mainnya tuh orang range gitu ya, karena tidak pasti gitu, semuanya tuh proyeksi gitu kan. Nah, tapi kurang lebih yang pasti lah setidaknya $40 misalnya. Tapi pertimbangan yang kedua kan pertimbangan politis gitu. Dan kalau gitu nggak ada negara yang kayaknya benar-benar pure bisa dari teknis aja bisa jalan gitu kan, akan ada pertimbangan politis. Nah, kalau udah masuk pertimbangan politis, inilah kenapa kalau ingat di draft pertama ya Bu Titi, di draft pertama tuh bahkan nggak serendah sekarang gitu. Dulu kayaknya yang pertama lumayan tinggi 75 gitu. Ya, sekitar 75 ya. Iya, tapi akhirnya turun gitu karena mendapat banyak penolakan dari industri gitu kan. Nah, inilah sih pertimbangan politiknya yang gimana ya gitu ya, karena bukan pemerintah saya juga ini, tapi memang mungkin bahasanya mungkin butuh political capital. Kalau political capitalnya tinggi, mungkin sebuah pemerintahan akan berani untuk ngeluarin yang lebih progresif gitu kebijakannya gitu kan. Tapi kayaknya di Indonesia karena political capital itu rendah, leadership juga tidak terlalu kuat, jadi akhirnya pertimbangan politis harganya dimulai dari rendah gitu. Nah, tapi ya tadi kalau sekedar sharing ya, ini tadi untuk mengingatkan range-nya ya di berbagai negara gitu. Juga masih banyak yang berproses lah untuk sampai ke angka yang optimal nih di 40 sampai 80 ini nih yang di shade ini gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak, Afu. Jadi mungkin tadi ada pertimbangannya tuh dari sisi industri, dari politik juga ya. Mungkin ini jadi menarik juga nih, apakah kalau dari pertimbangan mungkin di sisi masyarakatnya, climate justice seperti apa untuk bagaimana bisa menciptakan harga pajak karbon yang mungkin tolerable gitu. Kalau dari Bang Yun, apakah ada tanggapan untuk penerapan harga karbon ini yang mungkin dirasa pas untuk masyarakat seperti apa? Ya, yang pertama perlu digarisbawahi bahwa saya pribadi melihat skema pemberian harga atas karbon ini
hanya mengkoreksi mekanisme pasar ya. Bukan kemudian bicara soal transformasi sistemik gitu. Yang kedua, ini bicara soal mana yang paling efisien gitu ya. Mana yang paling murah kira-kira gitu. Nah, dalam pengertian yang paling murah adalah yang paling murah dalam konteks si industrinya gitu. Kalau mereka dibebani untuk kemudian meninggalkan core bisnis mereka secepatnya, misalnya bisnis ekstraktif, tentu itu tidak menguntungkan bagi mereka. Maka dicarilah cara supaya ada upaya yang lebih murah untuk menurunkan emisi, yaitu memberi harga atas karbon. Nah, kalau bicara mana yang paling cepat untuk menurunkan emisi, tentu adalah transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan secepatnya gitu. Nah, itu yang paling mungkin dilakukan dalam konteks carbon budget di seluruh dunia, yang tersisa sangat sedikit ya, ketika kita masih mau berada di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, yang terakhir bicara soal harga atas karbon ini gitu ya, baik melalui pajak dan melalui perdagangan, saya pribadi akan memilih soal pajak gitu. Karena tentu ini bukan ditentukan melalui mekanisme pasar gitu. Jadi pemerintah bisa mengontrol harga pajak itu ketika kemudian situasi tidak memungkinkan dia untuk terus naik kira-kira begitu. Tetapi ketika kemudian diserahkan pada mekanisme pasar, sekali lagi ini tujuannya adalah mengoreksi mekanisme pasar yang nggak berjalan gitu. Terus kemudian kita menyerahkan harga atas karbon itu melalui mekanisme pasar gitu. Dan kita tahu juga bahwa ini bisa diperdagangkan dengan produk turunan yang lain atas karbon itu gitu. Jadi mengulangi kesalahan yang sama ketika kemudian bubble ya, krisis terjadi di Amerika Serikat tahun 2008 yang lalu ya, ketika kemudian Wall Street ya sangat serakahnya sehingga kemudian dia harus men-tradable sesuatu yang tidak ada underline-nya gitu. Nah, ini jangan sekali lagi terulang di pasar karbon. Menyerahkan harga kepada mekanisme pasar justru menurut saya adalah kesalahan. Sehingga pajak dan itu ditentukan oleh negara menjadi pilihan. Yang kedua, tentu harus dimulai dengan harga yang tidak terlalu kecil gitu. Kalau dimulai dengan harga yang sangat kecil ya dia nggak ada ininya gitu. Nggak ada efek disinsentifnya bagi sektor industri yang bergerak di industri ekstraktif gitu. Dan saya kira ini yang penting untuk dilihat, mencari titik temu di mana dia memberi juga disinsentif kepada sektor industri, tetapi juga tidak memberatkan mereka ya gitu. Yang kedua, sekali lagi saya tekankan ya, jangan sampai kemudian beban tanggung jawab membayar pajak dari sektor industri ini justru dideliver kepada si konsumen gitu. Nah, apalagi kemudian yang menanggung justru mereka yang paling berkontribusi paling sedikit dalam konteks perubahan iklim gitu. Nah, perlu dilihat juga ya skema yang menjamin keadilan terkait pajak karbon ini. Nah, yang terakhir terkait pasal 6 perjanjian Paris ya. Saya kira kita bicara banyak soal 6.2 dan 6.3, tetapi kita menghindari untuk bicara pasal 6.8 terkait non-market mechanism. Dan sepertinya ini yang juga dibahas, untuk dihindari dibahas oleh negara-negara yang berunding di setiap kali COP gitu, bahwa ada mekanisme lain loh selain mekanisme perdagangan ya, yang itu lebih bersifat kerjasama berbasis solidaritas gitu ya, tidak ada penukaran atau tidak ada tukar menukar emisi di antara negara ya. Kan yang kita mau kan secepat mungkin emisi ini turun kan gitu. Karena evaluasi kita dari pelaksanaan COP pertama sampai sekarang itu ternyata emisi di level global tidak turun sama sekali. Dia ada deviasi kecil pada saat COVID ya, pada saat pandemi awal-awal, tapi kemudian dia bouncing lagi gitu loh, menuju arah yang biasa gitu, business as usual gitu. Nanti kita mau cepat gitu ya, nurunin emisi di tengah upaya untuk tetap berada di bawah 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, harusnya bukan dicari cara yang paling murah ya,
Harusnya dicari cara yang paling tepat, secepat mungkin emisi itu bisa turun, ya, dan itu dilakukan dengan mekanisme yang berbasis solidaritas, bukan berbasis untuk mencari keuntungan gitu loh dalam konteks mengatasi krisis iklim gitu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Yuyun. Tadi sangat memberikan perspektif yang mungkin lebih kritis juga ya mengenai bagaimana sih kita bisa memandang pemberian harga terhadap karbon ini, khususnya dalam konteks pajak karbon itu memang tidak diharapkan tidak membebani masyarakat, tapi dalam waktu yang sama diharapkan bisa memberikan efek jerah gitu bagi industri yang memang menghasilkan banyak emisi, sehingga benar-benar bisa melakukan transformasi baik dalam konteks energi maupun transformasi iklim secara umum. Terima kasih banyak Bang Yuyun untuk tanggapannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa didiskusikan karena keterbatasan waktu, tapi dari beberapa pertanyaan yang ada beberapa yang mungkin memiliki inti pertanyaan yang sama, yaitu mengenai bagaimana mekanisme kepatuhan gitu untuk bagi perusahaan atau target pajaknya nanti untuk bisa mematuhi pajak karbon ini dan mekanisme pengawasannya seperti apa. Mungkin dari Bu Titi terlebih dahulu. Ya, ketika sudah menjadi undang-undang memang harus dipatuhi ya. Kalau enggak harus ada sanksi. Nah, karena itu pajak, maka yang masih belum ketahuan ini nanti sanksinya adalah di mana. Kalau menurut pendapat saya, karena ini Mohon maaf Bu Titi, sepertinya ada gangguan teknis putus-putus. Satu pajak jenis-jenis pajak, maka sanksinya akan sudah kedengaran? Sudah, Mbak? Iya, sekarang sudah lebih jelas Bu. Ya. Maaf. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa pajak karbon itu salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, di mana seperti hanya undang-undang PPH, PPN, maka tentunya sanksinya itu menjadi satu di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Tetapi sekali lagi karena belum ada peraturan pelaksanaannya, jadi seperti apa nantinya? Karena ini tentu saja harusnya sih menjadi bagian dari undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia gitu. Dan dengan adanya undang-undang tentu harus dipatuhi. Nah, oleh sebab itu kita bicara tentang masalah kebijakan pajak ini perlu memperhatikan mengenai administrasi perpajakannya. Nah, infrastrukturnya sendiri apakah sudah disiapkan kan gitu ya. Jadi nanti karena sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak di bawahnya juga ada kantor pelayanan pajak, infrastrukturnya masih disiapkan untuk PPH, PPN dan sebagainya. Nah, ini untuk pajak karbon kan perlu ada infrastruktur itu sendiri, ada administrasi pajak sendiri. Nah, ini yang menjadi Mohon maaf Bu Titi, sepertinya terputus lagi. Ya, mohon maaf teman-teman, sepertinya ada gangguan teknis. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. Atau mungkin boleh ditambahkan terlebih dahulu oleh pemateri kedua, Kak Afu, mengenai pertanyaannya bagaimana mekanisme kepatuhan dan pengawasannya. Ya, mungkin menambahkan aja, kalau tadi kan Bu Titi ke arah pelaporan pajaknya gitu, yang memang nanti diatur di bawah PMK yang akan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak gitu. Aku mungkin menambahkan dari sisi penghitungannya gitu ya. Jadi maksudnya penghitungan emisinya gitu, mekanismenya disebutnya untuk yang belum tahu MRV gitu ya. Jadi monitoring, reporting, and verification. Dan kata kunci yang paling penting di situ verifikasinya sebenarnya. Gimana nanti ada yang, jadi kan kalau yang saat ini aku tahu dijalankan nih di bawah ITS yang sukarela. Jadi kita kan sekarang ada sebenarnya ITS yang di bawah Subroto Awards ini yang sukarela. Itu perusahaan intinya melaporkan langsung ke platformnya ESDM, namanya Apple Gatric. Jadi ada kayak platform online gitu ya buat ngelaporin, masing-masing perusahaan melaporkan emisi mereka.
Tapi kan ini kan perusahaan bisa melaporkan apa aja, saya bisa bohong gitu ya, saya bisa laporin apa aja. Nah, makanya nanti ketika implementasi sebenarnya yang Indonesia akan harus cepat membangun kapasitas untuk menjalankan adalah verifikator nih gitu, verifikator yang akan sama kayak pelaksanaan AMDAL sekarang atau apa gitu, harusnya ada independent verifikator yang datang lagi ke perusahaannya untuk benar-benar mengecek apakah benar emisi yang dikeluarkan sekian gitu. Nah, kalau teknisnya emisi dikeluarin hitung-hitung pakai apa, ya memang ada alat, bukan engineer juga, saya nggak tahu spesifiknya kayak gimana gitu ya, tapi intinya pada konsepnya adalah harus ada independent verifikator yang nggak bisa kita hanya percaya berdasarkan pelaporan si perusahaannya, karena mereka belum tentu patuh gitu. Baru nanti yang tadi Bu Titi sampaikan ya, nanti ada penghitungan pajaknya lagi tuh separate ini lagi gitu kan, dua hal yang paralel gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Fu dan juga Bu Titi untuk jawabannya. Jadi tadi mungkin sedikit menyimpulkan untuk mekanisme kepatuhan dan pengawasannya itu, kalau dari ada dari mungkin sisi lingkungannya itu sendiri, dari MRV-nya ya, monitoring, reporting, dan verifikasi. Dan untuk yang pajaknya sendiri itu memang ada pelaporan pajak dan nanti perhitungannya. Mungkin sekian untuk sesi tanya jawab saat ini. Terima kasih banyak untuk jawabannya kepada kedua pemateri dan penanggap kita hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa didiskusikan karena keterbatasan waktu. Dan mungkin sebelum ditutup, boleh ada closing statement dari para pemateri di sini. Dari Bu Titi terlebih dahulu, silakan Bu. Ya, sebetulnya isu dari pajak karbon ini kalau dikaitkan dengan kebijakan lingkungan, kalau dari sisi pajak saya akan concern mengenai pajak-pajak yang sudah ada sebetulnya. Tadi yang saya sampaikan contohnya pajak pertambahan nilai atas BBM, pajak penjualan barang mewah atas kendaraan bermotor gitu ya. Itu kan merupakan idenya kan sebetulnya lebih kepada cukai juga gitu. Nah, apakah itu akan diperhitungkan di dalam pengurangan dalam menghitung dampak dari lingkungan itu sendiri? Kalau tidak, itu akan menjadi double, ya. Jadi memberatkan si masyarakat atau konsumen atau produsen. Nah, itu yang masih belum di PPKB. Nah, itu sebetulnya kalau memang arahnya adalah untuk pengurangan emisi, mestinya itu bisa dihitung. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bu Titi untuk tadi closing statement-nya dan memberikan pandangannya dari memang sisi pajak. Kemudian kepada Kak Afutami, dipersilakan untuk closing statement-nya. Iya, kalau dari aku mungkin ini ya, mau berempati sama teman-teman dan semua yang merasa ini nggak cukup gitu ya, masih jauh banget dari cukup gitu, dan sangat-sangat juga resonate yang tadi Bang Yuyun sampaikan terkait dengan sebenarnya kita harusnya tuh bertransformasi. Kalau kita memperlakukan ini sebagai krisis sebagaimana seharusnya ini diperlakukan, harusnya kan kita transformasi sistem besar-besaran gitu, bukan sekedar di level margin mencari cara-cara berbasis pasar gitu ya untuk menginternalisasi eksternalitas. Maksudnya ini semua terasa jauh dari cukup gitu. Maksudnya sama frustrasinya, aku ikut merasakan hal yang sama, tapi bukan tapi sih ya, tapi I guess maksudnya kita hidup dalam konteks kebijakan publik memang selalu kalau kata Pak Chatib Basri, second best world ya. Maksudnya di Indonesia tuh semua kebijakan itu semua second best gitu. Kita nggak pernah hidup di first best scenario kebijakan publik gitu. Pasti ada konsesi-konsesi atau kompromi-kompromi yang akhirnya harus dibuat gitu untuk sebuah kebijakan bisa keluar. Ya, dan itu memang tidak cukup gitu, tapi nggak tahu opsinya kalau ditarik ke secara sejarah memang ya apakah kita ikut meneruskan reformasi ini yang terjadinya gradual dan incremental gitu, atau opsi yang kalau mau ekstrimnya kan revolusi, tapi kayaknya nggak mungkin juga kita ke arah sana gitu dan jadi berdarah-darah semuanya gitu untuk dalam konteks ini gitu kan. Jadi emang sulit sih gitu, maksudnya gimana ya, akhirnya mau nggak mau ini sebuah trade-off, ini kayak jalan tengah yang barely cukup, nggak cukup sama sekali, tapi ya ini second best world yang kalau mau ngelihat gelasnya setengah penuh, bahwa Indonesia punya Perpres NEK,
ya bisa dilihat sebagai gelas setengah penuh gitu. Tapi memang kalau kita ngelihat dari goal yang perlu dicapai, gelasnya barely setengah, itu penuhnya cuma kayak setetes di bawah ini gitu, dan masih banyak banget PR-nya, apalagi ngelihat 2050 net zero target gitu. Masih jauh, tapi ya mudah-mudahan semakin banyak yang bantu mikirin, semakin banyak yang menyuarakan, semakin pemerintah juga ngerasa ini adalah masalah yang semakin serius dan makin didorong juga aksi yang lebih ambisius lagi ke depannya. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Kak Fu untuk tanggapannya, untuk closing statement-nya, dan yang terakhir mungkin dari Bang Yuyun untuk closing statement-nya, dipersilahkan. Ya, kebijakan publik juga proses politik ya, dan saya pikir kemampuan kita untuk mengintervensi itu juga penting gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada elite capture di dalam pembuatan kebijakan publik. Bagaimana harga 75 aja itu berubah jadi 30. Bagaimana ide soal carbon tax aja berubah menjadi cap and tax ditambahin cap and trade. Nah, saya kira keterlibatan anak-anak muda dalam politik itu juga penting supaya kemudian menjamin bahwa ini masa depan kita loh yang dipertaruhkan gitu. Silahkan kawan-kawan buka website Partai Hijau Indonesia di situ. Jika tertarik bergabung, silahkan bergabung di sana. Terima kasih sudah diundang. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Yuyun untuk closing statement-nya. Dengan demikian mungkin persilakan saya untuk memberikan kesimpulan sedikit dari hasil diskusi hari ini. Mengenai pajak karbon itu sendiri sebenarnya bisa disebut sebagai suatu solusi yang tadi kalau mengutip Kafu mungkin gelas setengah, mungkin setengah gelas gitu lah. Kita bisa mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang cukup untuk memulai, tapi mungkin belum cukup juga untuk menjadi suatu solusi yang memang mencapai transformasi iklim dengan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Namun dari sisi teknisnya itu sendiri, mungkin Indonesia juga punya breakthrough di sini karena mekanisme cap and tax ini mungkin berbeda dari mekanisme yang ada di negara-negara lain gitu, dan kita bisa mencoba dulu implementasinya. Semoga pada bulan Juli nanti memang benar-benar bisa diimplementasikan dengan efektif, dan harapannya bisa ditingkatkan lagi ke depannya untuk implementasinya tidak hanya di satu sektor saja, tapi juga sektor-sektor lainnya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa pajak karbon ini diharapkan tidak membebani mereka yang mungkin kontribusinya lebih sedikit dalam isu perubahan iklim dan dalam emisi karbon itu sendiri, tapi memang untuk bisa mencapai tujuan utamanya di akhir, yaitu untuk transformasi baik dalam konteks mungkin energi atau iklim dalam cakupan yang lebih umum. Dengan demikian bisa kami tutup untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Jangan lupa untuk datang mungkin ke kegiatan-kegiatan dari Partai Hijau Indonesia dan juga Green Welfare ke depannya. Dan mungkin terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara kami hari ini, Bu Titi dan juga Kak Afu, dan juga kepada penanggap kami Bang Yuyun atas waktunya dan juga energinya sudah dikerahkan untuk bagi-bagi informasi dan ilmu kepada kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Naifa Uza sebagai moderator undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya, Mayun, Bu Titi, Mbak Naifa. Terima kasih. Terima kasih.